Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini kita kembali untuk mereview Mercedes-Benz Axor 2528 dump truck, di mana mobil ini sudah lama sekali sejak terakhir kita nge-review dan mengupdate informasinya. Di sini setidaknya ada 8 mobil Mercedes-Benz Axor 2528 dump truck yang ada di sini, dan informasinya ini sudah ada pemiliknya semua, tinggal di delivery. Tapi buat kalian yang tertarik dengan mobil-mobil seperti ini, tenang bosku, kita tentu masih ada stoknya yang bisa kalian beli dan bisa kalian pakai untuk menjalankan usaha pertambangannya sehingga menjadi lebih sukses dan lebih maju lagi pastinya. Nah, Mercedes-Benz Axor ini adalah salah satu truk yang cukup terkenal di seluruh dunia, apalagi dengan nama Mercedes-Benz, karena memang Mercedes-Benz adalah nama besar yang selama ini terkenal sebagai mobil-mobil yang memiliki teknologi yang tinggi. Itu juga disematkan di mobil-mobil barangnya seperti ini luar biasa, ukurannya sangat besar dan sangat raksasa. Nah, mobil ini kalau kita lihat ya, dari sisi tampilannya juga kelihatan menarik ya, kelihatan keren juga. Nah, ini tentu yang menarik salah satunya adalah ada lubang angin yang ada di sini. Nggak tahu apa fungsinya, karena secara kecepatan mobil ini tentu tidak untuk dipacu dalam kecepatan tinggi, karena memang fungsinya hanya untuk muat barang. Mobil ini tipe yang 2528 dump truck, dan kalau kita lihat dump trucknya, dia sepertinya sesuai dengan regulasi yang tidak melanggar ketentuan itu ya, ketentuan apa sih, odol itu. Nah, mobil ini itu memiliki tenaga yang luar biasa besar ya pastinya, yang tentu bisa membantu mobil ini pada saat memuat barang dengan jumlah yang sangat besar untuk keluar dari kondisi-kondisi yang sulit nih. Kalau kita lihat bannya, ini bannya sangat besar ya. Dan ini kalau kita lihat bannya pakai yang MT, ban yang siap untuk tambang. Memang ini main look, siap untuk tambang harusnya. Dan bautnya tuh ada berapa ya? Ada 8 ya, ada 10 baut untuk velgnya, dan velgnya pakai yang aluminium kayak gitu tuh. Wah, luar biasa nih mobil. Ini mobil monster sih menurut saya. Nah, untuk mesinnya tuh ada di bagian bawah situ. Mesinnya ada di bagian bawah cabinnya, dan untuk mesinnya tuh pakai mesin yang 6000 cc ya, 6000 ya, sekitar 6500 lah kalau misalkan dilakukan pembulatan, atau 6400 cc lah kalau misalkan dilakukan pembulatan, yang tenaganya 280 PS. Jadi 25 itu adalah beban 25 ton dan tenaganya di 28 PS. Jadi informasinya seperti itu. Nah, untuk torsi maksimumnya itu 1100 ya, kurang lebih 1200 sampai dengan 1600 Nm per RPM. Luar biasa bos. Dan mobil ini itu bisa dipacu dengan kecepatan hingga di angka ya kurang lebih 90 km per jam lah ya untuk kecepatannya. Dan ya memang mobil ini bukan untuk dipakai cepat-cepatan atau dipakai buat balap-balapan. Nah, kayak gitu bosku. Untuk mobil ini juga tentu menjadi pilihan yang sangat menarik untuk pengusaha-pengusaha tambang, apalagi mobil ini adalah mobil Eropa yang tentu dibuat dengan teknologi yang sangat komplit nih. Lihat bagian dalamnya. Nah, bahkan di kabinnya tuh ada suspensi kabinnya juga, jadi di bagian kabin drivernya tetap nyaman. Ini kalau kita lihat shock breakernya, raksasa sekali bosku. Pernya di bagian bawah pakai per daun pastinya, dan itu ukuran pernya sangat besar juga. Ada link stabil lagi di bagian bawah, link stabilizer tuh. Wah, truk ada link stabilnya juga ya. Nah, itu sana mesinnya 6000 cc, yang itu mesinnya tuh ada tombol di bagian situ, bisa buat start stop engine-nya dari bawah pada saat misalkan si cabinnya ini dijungkit untuk dilakukan perbaikan. Untuk full shape-nya ini plastik materialnya, dan ini ada lampu sen lagi dipasang di bagian sini. Nah, ini adalah sistem pengeremannya, dan mobil ini dilengkapi dengan aki dua buah aki, yang tentu itu akan sangat mendukung untuk elektrikal daripada mobil-mobil ini. Nah, di sini ada ban serep lagi, dan ini ban serepnya untuk dituruninnya pakai ini nih. Ini raksasa juga ini, dan kalau kita lihat bannya, waduh, ngeri.
Nah, itu ada bautnya lagi, dan ini udah pakai dump truck, dipasangin reflektor di bagian samping-sampingnya, termasuk di bagian sini dipasangin pagar. Kenapa dipasangin pagar? Karena kalau misalkan ada yang jatuh, anggaplah misalkan ada yang berada di samping mobil ini lalu kemudian jatuh, nggak masuk ke bagian area ban dan kegilas sama ban. Nah, bayangkan kegilas sama ban yang ukurannya segini, luar biasa. Oh ya, by the way, mobil ini yang penggeraknya 6x4. Nah, itu di bagian situ. Kita bahkan bisa masuk ke bagian dalam sini nih. Itu gardannya ada di bagian sini, ada lagi di bagian belakang tuh. Jadi menyambung. Jadi drive shaftnya ini itu dari depan, dari mesin ke transmisi, lalu kemudian ke center bearing yang ada di bagian situ, center bearing ke gardan bagian tengah, lalu kemudian ke gardan belakang. Karena mobil ini penggeraknya sekali lagi 6x4, dan ini sangat raksasa untuk bagian ininya, bonggolan-bonggolan gardannya. Waduh. Ngeri. Nah, ini semua kelingannya ditaruh di samping nih. Ini untuk memudahkan pemasangan dam nanti pada saat misalkan damnya ingin didudukin di bagian atas itu. Nah, itu terus kalau kita lihat per belakangnya sama seperti yang ada di Mitsubishi Fuso juga. Dia modelnya yang ke bawah ya. Jadi jadi dudukan rodanya tuh di ujung per masing-masing tuh. Nah, kayak gitu. Dan ini sama di bagian belakang, velgnya pakai velg aluminium sepertinya kalau kita lihat warnanya. Dan di sini ada ini semacam apa sih ya? Saya lupa istilahnya yang ini. Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Yang jelas ini adalah penyambung roda, penyambung dari transmisi ke bagian roda yang ada di sini. Dan di sini kalau kita lihat bautnya juga ada 10 ya untuk bagian sininya, dan di bagian sana juga ada. Nah, yang unik ini kalau misalkan mau nambah angin susah ini, menghadap ke dalam soalnya. Mesti dari, nah ini yang dari dalam ngadep keluar nih. Masa iya untuk nambah angin mesti buka ban atau dari samping kali ya. Dari dalam situ bisa, karena di situ ada bolongannya. Nah, terus ini ada tongkat warna merah ini, fungsinya adalah pada saat mobil ini under maintenance, dia akan dijungkit untuk damnya atau PTO-nya dia dinaikkan, lalu kemudian itu diganjel biar hidroliknya itu nggak kerja keras, dan itu resiko kalau misalkan ada mekaniknya yang ada di bagian bawah sini sementara terjungkit hidroliknya bocor atau gimana langsung jatuh, waduh gepeng itu mekaniknya. Nah, di bagian samping sini ada reflektor lagi, lalu kemudian di bagian belakang sini ada lampu remnya, lampu belakangnya lah ya, ada 2, dan ini sangat tinggi untuk damnya. Kita nggak bisa manjat ke atas ya. Nah, nih sangat tinggi untuk damnya, ada banyak di sini mobil-mobilnya. Ada banyak mobil-mobil Aksor yang ada di sini. Dan kalau kita lihat, saya nggak pernah ngelihat truk sebelumnya selain Mercedes-Benz yang di bagian belakangnya tuh serame ini. Rame sekali ini bagian belakangnya, bos. Ini nggak tahu nih fungsinya apa semua nih. Nih sebenarnya lampu stop juga. Nih ada stabilizernya. Nih memanjang, stabilizernya posisinya di belakang. Nah terus ada, waduh, nih mobil membingungkan ya. Ini apa ini? Waduh, tuh. Kalau kayak Mitsubishi Fuso atau Hino atau yang lainnya tuh sederhana, di bagian belakangnya hanya kelihatan gardan aja, tapi ini waduh super komplit. Dan ini kayak air suspensi kayak gitu lah. Tapi masa iya mobil pakai air sus? Dan itu pernya tebalnya minta ampun. Wah, sangat tebal untuk pernya. Nah ini diikat-ikat ke sini, dan ini tebal. Chassisnya juga luar biasa tebal, bos. Memang mobil ini mobil monster. Oh ya, untuk harganya kalau nggak salah, mobil kayak ginian tuh nggak nyampe di angka 1 M ya. Kalau nggak salah, ya kurang lebih paling sekelas dengan Fuso atau yang lainnya. Buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, pastinya bisa hubungi kontak kita di deskripsi, karena untuk harganya nanti bisa kita discuss dan kita informasikan lebih detail. Nah, di sebelah kanan pastinya sama ini. Lalu kemudian untuk tangki bahan bakarnya kalau nggak salah isinya 250 liter kalau nggak salah, koreksi kalau saya keliru. Dan sama di sini ada pagarnya lagi untuk menghindari orang jatuh ke dalam dan ke gilas. Cuman ya masih kurang panjang ke belakang di pagarnya, harusnya masih bisa nyampe ke belakang nih. Ini masih ada celah buat orang jatuh ke dalam tuh.
Nah, knalpotnya itu keluarnya di sebelah kanan, dan ini raksasa sekali untuk knalpotnya. Di situ ada apa, semacam katalisnya kalau nggak salah. Nah, ini tangki bahan bakarnya modelnya yang bulat. Nah, modelnya bulat kayak gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat ke bagian depan lagi ada reflektor di sini pastinya, dan di bagian situ ada saringan udara yang keluarnya jadi dari sebelah kiri tuh. Jadi dia menghisap udara yang belalainya ini masuk ke bagian saringan udara, lalu kemudian saringan udara difilter, lalu kemudian masuk ke mesin. Nah, ini mobil kalau kita lihat sangat rame. Sayangnya kita nggak bisa ngintip ke dalam ya, karena mobil ini kondisi dikunci. Kita lagi di gudang dan ini hari libur. Pas kita ngambil gambar jadi nggak ada orang, cuma ada security. Nah, itu tuh, waduh, lengkap semua. Dan ini sangat susah. Ini kalau misalkan kita naik mesti pegangan di mana ya? Mesti pegangan di bagian dalam pintu. Dan kalau kita lihat tuh bagian dalamnya. Sebenarnya sebelumnya kita udah nge-review tentang Mercedes Axor sebelum-sebelumnya, dan ya pastinya untuk interiornya sama. Nah, di bagian depan mobil ini juga kelihatan mewah ya, dengan grillnya yang warna apa ya, warna hijau kurang lebih kayak gitu, dan ini dibuat glossy jadi kelihatan mewah dengan logo Mercedes yang ada di bagian tengahnya ini, logo kebanggaannya Mercedes. Oh ya, mobilnya kotor ya, karena kita lagi di gudang dan mobil ini ready untuk di-delivery ke lokasi tambang. Nah, di bagian bawah situ ada lampu-lampunya semua, dan lampunya masih pakai bohlam dengan reflektor ya, belum yang pakai LED. Sama untuk bagian fog lampnya masih pakai bohlam semua. Dan salah satu yang diunggulkan oleh Mercedes-Benz adalah dimana untuk bagian bumpernya ini tidak menyatu secara keseluruhan dari kiri dan kanan, dia terpisah atau terbagi atas 3 pieces. Jadi kalau misalkan bagian kirinya kena, nggak mesti ganti semua satu set nyampe ke kanan, cuman bagian kiri aja yang diganti. Itu salah satu hal yang cerdas juga. Nah, ini hand grip buat kita pegangan pada saat misalkan kita manjat ya, kalau nggak salah, untuk melihat sisi lainnya. Tapi kalau kita pegang kayak gini nggak begitu kokoh. Nah, terus di atas ada itunya ya, ada identitasnya, shipping marks, NOS itu nggak tahu apa. Nah, uniknya lagi di atas kayak ada visornya lagi ya. Itu kayak ada tanduk kecil di bagian atas kepalanya, itu yang unik. Lalu kemudian untuk kaca spionnya ada yang buat cornering depan yang ada di bagian atas kita, lalu kemudian ada yang buat ke belakang dan ada yang buat ke bawah tuh, samping bawah. Di bagian sebelah kanan cuman ada samping kanan dan bawah, karena memang posisi drivernya ada di sebelah kanan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang unik ini ada kayak lubang-lubang udara. Ngapain gitu? Emang mobil ini mesti terhalang oleh angin kah? Kecepatannya menurut saya ya oke, mobil ini dimensinya lebar, tapi kan tidak secepat itu, atau kecepatannya nggak secepat mobil-mobil passengernya ya, tapi yang jelas itulah adanya. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini, sekedar update sok aja. Kita ngelihat-lihat mobil-mobil. Oh ya, di sini ada tangga. Ini sebenarnya tangga buat kita manjat ke bagian atas nih, sebelah kanan juga ada. Cuman di bagian bawah nggak ada, nggak nyampe ke bawah nih. Masa ya kita pijakan kaki ke sini? Boleh juga sih sebenarnya, cuman susah. Nah, untuk pembuatan karoserinya tuh dibuat di PT Metalindo Teknik Utama. Buat yang butuh karoseri bisa kontak kita di deskripsi juga pastinya. Bisa dibantu untuk pembuatan karoserinya. Dan ini tempat pengisian bahan bakarnya. Tutupnya aja sebesar ini. Dan itu ada kunciannya, jadi nggak bisa asal dibuka aja. Nah, untuk spakbornya juga nih, materialnya plastik. Di atas juga materialnya plastik, jadi ya seenggaknya mengurangi beban bobot dari mobilnya. Wah, monster. Ini aslinya monster tambang. Nah, tuh sebelah kanan juga ada itunya, ada tongkat untuk pengganjal damnya pada saat lagi di PTO. Wah, mantap lah. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Mercedes-Benz Axor. Ada 8 yang ready for delivery di sini. Buat kalian yang tertarik dan mobil-mobil kayak gini, itu bisa menghubungi kontak kita juga untuk proses pembeliannya pastinya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.